Jadi jalan terus. Apapun yang terjadi jangan dihiraukan. Nah, lalu malaikat tadi pun pergi. Orang-orang ini mencari, mana tamu Nabi Lut? Mana ada tamu kita? Mereka itu malaikat itu. Marah mereka dengan Nabi Lut. Kata Nabi Lut, kalian ini terlalu barat, sudah terlalu banget. Ingat, 3 hari lagi Allah akan menurunkan azab. Kalau kalian tidak bertobat, Allah turunkan azab. Mantang dia, mana ada azab, bohong-bohong aja itu. Kalau memang ada ayat turunin sekarang katanya. Enggak, 3 hari lagi kata Nabi Lut. Kecewa mereka, marah dengan Nabi Lut. Wah ini dasar juga. Sumpah-sumpahin Nabi Lut. Nah, sebenarnya mereka ini takut nih. Karena perkataan Nabi Lut ini pasti terjadi. Pulang dari itu hari pertama, muka mereka ini, kulit mereka berubah jadi merah. Yang pertama panas dingin dulu, panas dingin badan mereka. Ini satu kampung nih, kaum Sodom. Panas dingin. Hari kedua, apalagi merah badan mereka. Hari ketiga sudah berubah wujud mereka. Hari yang ketiga baru Allah turunkan batu dari langit. Dung. Ke hari ketiga Nabi Lut keluar dengan istrinya, dengan anaknya keluar dari kampung tadi. Kan dibilang malaikat kalau keluar jangan noleh ke belakang, apalagi masuk ke negeri itu. Jangan. Wah, dilempari sama malaikat di batu. Dibalik tuh bumi itu kayak martabak. Ini yang di atas di bawah. Nah, diangkat ini. Cong, dong kayak lempeng. Tahu lempeng? Nah, martabak nguap. Yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Lalu dilempari pakai batu sama malaikat. Bumi mereka itu. Istri Nabi Lut ikut juga sama Nabi Lut nih, rombongan. Tapi istri Nabi Lut tuh noleh ke belakang ketika mendengar suara kepo, kayak kamu tuh. Wah, kayak kamu tuh. Nah, kepo. Tahu kepo nggak? Itu jeleknya orang kepo. Ngeliat ke belakang. Nah, istri Nabi Lut kepo, ngeliat ke belakang. Ketarik. Matilah istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Nah, mulutnya mulut tandon. Nah, itu tuh. Tertarik dia. Istri Nabi Lut tidak selingkuh, tidak LGBT, tidak. Dia cuma ngasih tahu aja tadi. Kepo tadi tuh, Bang. Makanya penyakit kepo itu jelek. Cuma yang suka kepo ke pasar lah. Yang jago kepo mana? Nah, itu tuh jelek. Maka istri Nabi Lut mati masuk neraka. Itulah yang disebut namanya kaum Sodom. Dibalik tanahnya tung, yang di atas ke bawah, yang di bawah ke atas. Daerah itu sekarang dijadikan namanya laut mati. Laut mati itu diambil airnya di situ. Atau mandi di situ. Banyak orang mandi, orang-orang bukan orang Islam juga, orang-orang mana begitu. Lumpurnya dijadikan begitu obat, katanya kecantikan. Ada orang pakai air itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu dari bumi yang pernah dikutuk sama Allah. Oh Abuya, itu kan di luar negeri, di Indonesia ada enggak? Ada. Di mana itu? Walaupun ini cerita rakyat, legenda, benar tidaknya wallahu alam. Tapi kalau seandainya benar, enggak boleh ngambil air di situ. Di mana itu? Di Padang. Apa itu? Cerita apa? Malin Kundang, dikutuk anak tadi jadi batu. Durhaka sama mamanya, Malin Kundang. Benar tidaknya wallahu alam. Cuman kalau sekarang kalau orang ke sana, kapalnya ada jadi batu, tali kapalnya jadi batu, bahkan si Malin Kundangnya pun jadi batu. Ada orang perempuan lagi menampi jadi batu. Asli itu. Nah, coba buka di YouTube tuh, Malin Kundang, wisata Malin Kundang, ada tuh di pantai, kapal jadi batu. Kamu pegang batu itu. Kenapa dikutuk jadi batu? Malin Kundang, durhaka sama mamanya.
Itu kan di Padang Bu ya, di Kalimantan ada enggak? Wallah alam benar ada tidaknya, cuman cerita legenda ada. Di mana? Di Pagatan, Kandangan. Sama ceritanya kayak Malin Kundang itu. Nah, tempat Malin Kundang ada air terjunnya. Di Balikpapan, di Asamboja ini ada enggak? Allah alam. Tapi kalau ada tempat pelacuran di situ, ada airnya, makro di situ. Diambil. Nah, paham kira-kira kenapa? Karena tempat maksiat. Kalau ada tempat maksiat di situ, diambil airnya di situ, makruh hukumnya. Paham Tom? Nah, jadi 4 tuh. Air yang musyammas, air panas yang susah diratakan ke badan. Ada apa lagi? Yang ketiga, air dingin yang susah diratakan air tadi ke badan. Yang keempat, air yang diambil dari bumi yang dikutuk. Nomor 1, sebagian ulama menambahkan lagi air yang makruh, yaitu air yang tidak mengalir. Itu yang kata Abu ya kemarin, Pak ya, air banyak tapi tergenangnya sedikit. Air banyak lebih dari 2 kula, tergenangnya sedikit. Bagaimana maksudnya tergenang sedikit tuh? Apabila diobok-obok air tadi di pinggirannya, maka gelombangnya sampai ujung. Tuh kayak bak tunah tuh. Bak tunah. Kamu goyang begini jelas sudah sampai gelombangnya ke sana. Nah, kamu wudu di bak tuh, di bak tunah. Wudu, nah begini, berubah. Basuhan pertama jatuh ke dalam bak lagi. Basuhan ke tangan pertama, kepala, kaki yang pertama jatuh lagi ke dalam bak itu tuh. Maka hukumnya makruh. Itu yang disebut air banyak tergenangnya sedikit. Jadi kalau ada orang yang berwudu masuk lagi ke situ, hukumnya makruh. Nah, kemudian yang keenam ada tambahan lagi adalah air sisa yang digunakan oleh perempuan. Makanya sepantasnya itu WC perempuan dengan WC laki-laki tidak boleh jadi satu. Tidak boleh jadi satu. Di masjid-masjid di mana-mana nggak boleh. Nah, ini yang bukan mahram, bukan suami istri. Bukan mahram, bukan suami istri. Kalau di rumah, ke rumah kamu tuh nah ya, kamar mandi satu, adik perempuan mamu, kakakmu perempuan atau mamamu, nggak apa-apa pakai air yang ada di bak itu. Ya, tapi kalau ada tamu sebaiknya jangan pakai WC pribadi, kasihkan WC yang lain. Paham gak maksud Abu ya? Nah, makanya kalau di masjid-masjid kita lihat WC laki-laki dengan WC perempuan nggak boleh sama. Keran laki-laki dengan keran perempuan nggak boleh sama. Paham nggak maksud Abu ya? Kalau ada laki-laki tuh nih, kamu nih Jokowi mandi di bak perempuan situ, bak putri, berenang situ, kamu bodoh situ, makruh. Masuk area putri, walaupun nggak ada putri di situ, udah ada putrinya, kamu pakai di situ, makruh. Paham nggak kira-kira? Makruh. Kamu wudu, udah ada air, masuk ke situ, wudu tempat putri, makruh. Yang putri begitu juga, masuk ke putra, makruh. Paham Tom? Nah, jadi laki-laki nggak boleh memakai air bekas perempuan tuh nggak boleh. Kecuali apa ya? Suami istri atau sesama mahram. Nah, kenapa boleh? Karena disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW mandi dengan Siti Aisyah dalam satu wadah. Nah, mandi bareng. Nih, bukan mandi dalam betak, bukan. Banyak orang menafsirkan tuh dalam satu tempat mandi di situ. Bukan. Ini ember gitu mah, ember. Nabi mandi dengan Siti Aisyah. Nah, jadi kata Siti berebutan sama Rasul, tinggalin aku. Siti Aisyah manja. Tinggalin aku. Padahal masih aja banyak air. Cuman Siti Aisyah bermanja-manja. Nah itu boleh aja kalau suami istri. Kalau bukan suami istri nggak boleh. Atau sesama laki-laki, agak lain kamu masuk WC berdua. Nah keluar tiba-tiba berdua. Ini agak lain ini nih, LGBT nih. Paham nggak?
Kenapa kamu masuk WC berdua? Penyakit ini. Nah, tahu nggak LGBT itu kalau hukum Islam diapain dia? Kalau orang zina diapain? Dicambuk 100 kali kalau dia belum pernah menikah. Kalau dia pernah menikah, dirajam, dimasukkan badannya separoh ke dalam tanah, kemudian dilemparin pakai batu sampai mati. Itu orang berzina. Tapi kalau LGBT, tahu siksaannya, tahu sanksinya gimana? Ini orang nih, si lesbian ini atau laki-laki ini, gay ini, dilempar dari atas gunung. Kalau di Mekah sana kan banyak gunung. Ya kalau di sini dilempar dari apartemen begitu, dari hotel, dilempar. Ini kalau hukum Islam nih ya, dilempar dari atas gunung masuk ke jurang, dong. Mati kah hidup ke orang itu tetap dilemparin sama batu. Sudah jatuh ke tanah dilemparin sama batu. Lupak sampai tertumpuk. Sampai mati. Lupak. Yang lihat wajib melempar. Kenapa? Karena begitulah Allah menyiksa kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Dibalik dulu tanahnya tadi yang kata Bu yang ini. Dibalik dulu. Jatuh mereka baru dilemparin sama malaikat. Dilemparin pakai batu sama malaikat, batu dari langit, dung. Nah itu LGBT. Jangan coba-coba kamu LGBT itu, penyakit itu, tidak sembuh-sembuh. Sekali laki-laki di Sodom, ada orang nyodom anak kecil itu nanti besar dia akan jadi LGBT dia. Kenapa? Karena kaum Sodom itu tahu mereka tidak bisa berkembang biak dengan keturunan, melainkan berkembang biak mereka itu dengan apa? Dengan menyebarkan virus tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu. Ya, jadi 6 totalnya air makruh. Pertama air musyammas, kedua air yang panas, ketiga air yang dingin. Yang panas dingin tadi susah untuk meratakan ke kulit. Yang ketiga apa tadi? Yang keempat apa? Air dari bumi yang dikutuk. Yang kelima, air yang banyak tergenang sedikit. Dan yang keenam, air dari bekas sisa perempuan yang bukan mahram. Kalau sama istri nggak apa-apa. Seperti Rasul dengan Siti Aisyah mandi dalam satu ember, bukan masuk dalam ember situ. Ya, nah itu nggak apa-apa. Siti Aisyah itu pernah main lomba-lombaan lari dengan Rasul. Ya, jadi kayak film India juga. Atau film India, lari-larian kan. Kata Siti Aisyah, waktu aku badanku masih kecil, aku lomba lari dengan Nabi. Nah, dari sini umpama 100 meter umpama lari. Waktu itu aku yang menang, kata Siti Aisyah. Tapi setelah beberapa tahun, lomba lagi, Rasul nantang lagi sama aku. Ayo kita main lomba, kata Nabi. Mesra-mesraan. Nah saat itu kata Siti Aisyah, aku kalah. Kenapa? Pada saat itu badanku sudah mulai besar. Ya, jadi perempuan kan bisa gendut gitu. Jadi ketika aku masih ramping, bahasa kitanya Siti Aisyah, aku menang lomba. Tapi setelah badanku agak gemukan, Rasul yang menang. Kata Rasul, ini adalah balasan daripada yang kemarin aku kalah denganmu. Kata Rasul, manja. Boleh aja lari-larian begitu. Ya, tapi sudah suami istri. Kalau masih pacaran, haram hukumnya. Ya, kamu mau dikejar sama perempuan? Nah, lempar dia batu, plok begitu. Dikejar. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab.